Bismillahirrahmanirrahim. Li Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ali jamil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhususan li muallif hadzal kitab al-Habib wa nakhususan li muallif hadzal kitab asy-Syaikh al-Imam An-Nawawi ad-Dimashqah wa ustadzina wali masyayikhina wali jamil awliya fil Indonesia wali jamil awliya fid dunia radhiyallahu anhum wa an sayri sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal aimatil mujtahidin. Innallaha ta'ala yahmina bi himayati ma yumiduna bi madadi ma yanfa'una bi barakati man wari masrarihim wa ulumihim fid dunya al akhirah wa liqada'i hajatina min hawaiji dunya al akhirah. Sallallahu maqasidana yassarallahu umurana umurad dunya al akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita akan melanjutkan kitab Azkarun Nawawi yang masih membahas tentang pengucapan bela sungkawa atau ungkapan-ungkapan terkait dengan bela sungkawa. Kemarin terakhir kita mendapatkan riwayat dari beberapa hadis dari Salmah, dari Hasan Al-Mudaini, terus dari Hasan Al-Basri yang menceritakan tentang Umar bin Abdul Aziz dengan anaknya. Bagaimana ketika anak beliau dipanggil oleh Allah dan ungkapan-ungkapan beliau untuk mengungkapkan bela sungkawanya dengan kalimat-kalimat yang indah. Dan kemarin itu juga kita diperjelaskan bahwasanya kegiatan menuju artinya berziarah ke kuburan itu memang mulai dari kalangannya sahabat. Kalau dilihat dari hadis ini itu sudah terjadi, dan ngobrol dengan kuburan yo itu terlaksana. Kenyataannya Umar bin Abdul Aziz kemarin kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat hikmah dari itu, kadang kita perlu memunculkan sebuah motivasi mengenang kebaikan orang yang meninggal agar kita mengambil motivasi dari perjalanan baiknya. Perlulah kita bercerita. Jadi kalau kita memang diajari waktu ngaji di pondok, itu sering diajari, "Lela awakmu bingung-bingung, nyango dek makom ngaji yo. Terus maturo dek mbayai." Lah iya, karena memang kenyataannya di dalam agama Islam kan jelas toh, orang soleh, orang yang berjuang di jalannya Allah itu tidak dianggap meninggal gitu loh. Bal ahyaun, bahkan mereka itu justru lebih hidup gitu loh. Lebih hidup ketika mereka meninggal gitu loh. Dan memang diajari ngomong dek mbayai. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, dawuhnya Yai As'ad, dan itu hampir terriwayatkan dari semua santrinya. Kon lek duwe kebingungan dadi santriku, nyango dek, datanglah ke kuburanku, pegang nisanku, kata Yai As'ad. Itu dari beberapa cerita santri-santrinya yang pernah saya dengar. Artinya guru-guru kita itu tidak pernah melepaskan kita pasca beliau meninggalnya pun, beliau tetap siap untuk merawat kita. Dan selain itu di dalam kitab Nasoihud Diniyah kita juga dijelaskan apa yang disadawuhkan oleh Syarif Abdullah Ba'alwi Al-Haddad itu. Habib Abdullah Ba'alwi Al-Haddad di dalam kitab Nasoihud Diniyahnya, kalau kita diminta untuk ngaji itu langsung dengan kitabnya para ulama, karena sama seperti kita ngaji langsung. Nah, itu bukti bahwasanya orang-orang soleh itu tidak dianggap meninggal. Memang hanya kita saja secara kasat mata di dunia ini kita menganggap mereka itu meninggal, sehingga kadang keterpautan hati kita dengan guru-guru orang yang kita cintai itu terputus pada saat beliau kita nyatakan meninggal. Tapi ketika kita merasa beliau tetap ada di dalam hati kita, maka
maka motivasi kita, perjuangan beliau insya Allah itu juga tetap akan melekat dalam diri kita. Lele kalau saya normal ketika bingung di sini budal dek Malang matur ya wis cerita biasa, meskipun itu omongan itu kita ungkapkan di dalam hati ataupun kita ungkapkan dengan omongan-omongan yang lirih gitu loh, ke mana ke situ Bondo itu sering. Dan yang paling pasti saya lakukan ketika kadang tiba-tiba kita rindu dengan guru, ya guru kita yang sudah meninggal, tiba-tiba kita rindu sekali. Nah itu yang hampir tidak pernah saya tinggalkan, saya langsung berangkat. Kadang tiba-tiba rindu pengen ke Habib, ke makomnya Syarif Habib Soleh Tanggul, langsung budal kan cedek, langsung budal. Pokoknya ketika ada hentakan di dalam hati, karena saya masih ingat, cuman masih belum saya temukan, ada teman yang mengatakan al-qalb ar-rasul, artinya itu adalah setiap hati dengan hati yang lain itu sebenarnya memiliki keterikatan, yang apabila kita rekatkan ikatan itu, maka ikatan itu akan terus nyambung. Lah teman itu ngasih contoh kepada saya, teman saya ini alim, podone ibu dengan anaknya, ketika ibu tek gitu loh, itu kadang nyetrum kepada anaknya, itu bukti bahwasanya keterikatan hati itu ada gitu loh. Cuman mungkin dalam bahasa kerennya lah telepati lah sih bahasa kerennya, tapi wallahu alam. Tapi yang jelas itu pernah kita rasakan, dan saya yakin yang hadir di sini juga merasakan hal itu. Nah, itu yang dipertahankan oleh para ulama kita ketika mengajarkan ilmunya. Artinya beliau tidak hanya mengajarkan transfer knowledge atau transfer keilmuan saja, tapi ngerobitoh ruhaniyah itu bagaimana tetap tersambung meskipun beliau secara kasat mata sudah meninggalkan kehidupan dunia. Itu jelas guru-guru kita itu seperti itu. Yang saya tahu dan yang saya rasakan itu seperti itu. Ya tinggal tergantung pengalaman jenengan. Nah, ini hadis yang akan kita baca ini adalah riwayat dari Juwairiyah Ibni Asma. Masih seputar tentang pengungkapan bela sungkawa ya, terkait dengan bela sungkawa. Bagaimana ulama-ulama dulu, para sahabat terkait menghadapi kehidupan pasca hidup dunia ini, dengan kematian, sehingga dia harus mengungkapkan bela sungkawa. Baik, kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sailin. Wa an Juwairata wa an Juwairiyata bni Asma'a, lan den riwayat ake saking Juwairiyah bin Asma, an ammihi saking pamane Asma, an ammihi saking pamane Asma, anna ikhwata salasatin, anna ikhwata salasatin, sak temene perseduluran telu, ada 3 bersaudara. Syahidu podo mati syahid. Syahidu podo mati syahid sopo ikhwatus salasa yaumatus turo ing dalam dinone perang Tustur. Tustur itu kalau di sini itu ada penjelasan perang, itu perang Tustur. Fastushidu moko podo dan pateni syahid sopo ikhwatus salasa. Fakharajat moko nuli metu sopo ummuhum bapake salasa, yauman ing dalem dina suwiji, ilasuki maring pasar, libak di sya'niha krana setengahe karepe ummuha.
li ba'di sya'niha krana setengahe kahanane ummuha utawa ana keperluane ummuha. Fatalaqaha moko nemoni ing ummuha sapa rajulun wong lanang. Sapa rajulun wong lanang. Sapa rajulun wong lanang hadara tustura, hadara kang hadir sapa rajul tustura ing dalem perang tustur. Fa'arafathu moko nuli ngerti sapa ummuha ing rajul. Fasa'alathu moko nuli takon sapa ummuha ing rajul an umuri baniha saking perkorone anake ummuha. Faqala moko nuli njawab sapa rajul ustushidu padha mati syahid sapa salasa. Faqalat moko nuli njawab sinten ummuha mukbilina au mudbirina. Mukbilina hale mukbilina hale mati ing dalem madhep au mudbirina utawa mati ing dalem kondisi mungkur. Maksudnya sedang maju untuk berperang ataukah dia lari dari perperangan. Qala jawab sapa rajul mukbilina utawi salasah iku mukbilina hale wong kang padha maju perang. Qalat jawab sapa ummuha alhamdulillahi nalu al-fauza wa hatu az-zimara. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Nalu padha merkoleh sapa salasa. Sapa salasa al-fauza ing keuntungan wahatu lan padha ngorbane awak sapa salasa. Azimara binafsi hum wa abi wa ummi. Hatu azimaro. Hatu menehi utawa njaga. Kene maknane njaga. Hatu padha njaga sapa salasa. Azimaro ing kehormatan. Binafsi kelawan awak ingsun. Hum utawi salasa. Binafsi kelawan awak ingsun. Hum lan kelawan salasa. Wa abi lan ibu. Wa ummi lan ubi abi kelawan bapak. Wa ummi lan ibu. Ingsun Kang. Yo ingsun. Abi kelawan bapak ingsun wa ummi lan ibu ingsun. Terus qalat qultu awe pendapat sapa ingsun Imam Nawawi. Az-zimaru bikasriz zali al-mu'jamati. Az-zimaru utawi lafat az-zimar iku bikasriz zali tetep kelawan den waca kasra zali. Al-mu'jamati kang den titik siji. Wahum ahlur rijal. Wahum utawi salasa iku ahlur rijali ahline wong lanang. Wa ghairuhum lan liyane ahlur rijal. Mimma bayane saking perkara ya aku kang ngahake alaihi ing atase ma ayah miyahu ing yen to njaga sapa rajul ing ma. Wa qauluha utawi dawuhe ummuha iku
Hatu nyatane dawa hatu. Ai hafizu tegese padha njaga. Wara'u lan tegese njaga. Berarti maknane hatu lan gelem njaga sapa salasa azimaro ing sanak famili berarti. Azimaro ing sanak famili atau orang-orang yang patut untuk dijaga. Itu. Binafsi tegese kelawan awak ingsun. Hum lan salasah, terus abi lan bapak ingsun, wa ummi lan ibu ingsun. Ya. Jadi ceritanya dari siapa? Dari Juwairiyah. Ada seorang ibu yang kehilangan 3 anaknya karena mati syahid di perang Tustur. Nah, suatu ketika dia pergi ke pasar untuk membeli salah satu kebutuhannya. Nah, di pasar itu ia bertemu dengan seorang laki-laki yang sama menjadi gampangannya prajurit. Yang menjadi prajurit di perang Tustur. Lah melihat hal itu, kemudian sang ibu itu mendatanginya dan bertanya, wahai anakku, kepada seorang laki-laki, gampangnya seperti itu. Hei wong lanang, koncone anak-anakku sing teluan wis padha mati, yang menjadi teman anak-anakku. Wahai anakku, bagaimana yang ditanyakan pertama itu, bagaimana kondisi anak-anakku kemarin itu waktu berperang. Kemudian dijawab oleh seorang laki-laki yang mengikuti perang Tustur, ya mereka mati syahid. Loh kok iso ngomong mati syahid? Dek iku matine dalam posisi lari dari perang, atau matinya dia itu dalam posisi memang menghadapi perang, maju untuk berperang. Kemudian dijawab oleh laki-laki itu yang menjadi temannya anak-anak dari seorang ibu ini, oh ndak bu, anak jenengan betul-betul mati syahid. Dan memang matinya itu dalam posisi dia maju untuk terus berperang, bukan posisinya dalam lari dia. Bukan posisi mati dalam keadaan lari menghindar dari serangan, tidak. Tapi memang posisi dia maju dan terkena serangan sehingga dia mati. Mendengar hal itu apa jawabannya seorang ibu? Ya iki ibuke soleh pak. Alhamdulillahi nalu al-fauza. Alhamdulillah lek ngono. Segala puji bagi Allah. Insya Allah anak-anakku itu mendapatkan keberuntungan dan mereka bisa menjaga kehormatan keluarganya, baik diriku, ayahku ataupun ibuku, dengan binafsi dengan diriku. Itu jawaban si ibu. Artinya ingin menunjukkan kerelaan seorang ibu ditinggal mati oleh anaknya yang mati syahid. Jadi legone ati, sehingga diucapkan dengan kalimat alhamdulillah nalu al-fauza wa hatu az-zimara. Terus lanjutane wa mata lan sedo sinten Ibnul Imam Syafi'i, anake Imam Syafi'i, putrane Imam Syafi'i, radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allah anhu ando saking niksa ing Imam Syafi'i. Fa ansada moko nuli nasyid itu ya membacakan syair. Jadi Imam Syafi'i mengeluarkan syair ketika putranya itu meninggal. Gak ngerti ono piro putrane Imam Syafi'i. Apa nasyidnya? Wa maddaru illaha kala fastabirlah wa raziyatu malin au firaku habibi. Wa maddaru wa ma ad-dahru lan ora ono
Wa ma ad-dahru ora ana utawi mangsa iku ilaha kadza angin kaya ikilah mangsa. Fastobir moko sabaro sapa sira lahu kanggo ghaibu ibni berarti ghaibu ibni iki kan syaire Imam Syafi'i kanggo anake lahu kanggo ibni berarti roziyatu malin tegese ilange bondo au firaku habibin utawa kepisahe wong kang den senengi wa ma'ad-dahru illa hakadza fastabir lahu. Jadi masa ini pasti itu akan terjadi lain delok teko saire. Maka mau sampean tolak ataupun tidak itu pasti hakadza sudah pasti akan tetap seperti ini gitu loh. Maka bersabarlah akan hal tersebut lahu krono zai berarti roziyatu malin nyatane ilange bondo au firaku habibin. Jadi kehilangan harta ataupun kehilangan kekasih itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Wa ma'ad-dahru illa hakadza. Jadi tidaklah masa-masa itu tidak akan terlepas dari hal ini. Kehilangan harta ataupun kehilangan kekasih itu pasti terjadi. Maka fastobir gitu loh. Fastobir lahu. Fastobir moko sabaro sapa sira lahu kanggo ad-dahr ai illa akadza iku berarti. Berarti ngene wa ma'ad-daru illa hakadza ai ngono. Roziyati malin au firaqi habibin fastobir lahu ngono. Iku asline kaya ngono. Jadi itu yang disampaikan. Iki wis perkara biasa. Ya sama seperti yang kemarin itu Umar bin Abdul Aziz yang diingatkan oleh menterinya. Pun jenengan sing sabar. Umar, Allah kon ngandani aku ya wis ngerti. Lek anakku ya wis bakal mati wis ngerti perkara ini bakal ketaden kok. Wis tenang ae santai. Aku lho kehilangan anak santai. Sampeyan lho gak usah bingung. Ngono malah. Tapi pengungkapan bela sungkawa untuk membuat orang yang ditinggal mati oleh keluarganya untuk bersabar, untuk tetap tabah itu tetap perlu kita sampaikan meskipun itu kepada guru kita atau kepada orang yang memang lebih mulia kepada kita. Meskipun kok jawabannya sama seperti yang dijawabkan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam hadis yang sebelumnya. Alah santai aja aku ngerti anakku itu juga sudah pasti akan meninggal gitu loh. Jadi sampean tidak perlu malah kita yang berziarah itu yang disuruh untuk bersabar kan gitu kemarin ceritanya. Ini sama kata Imam Syafi'i ketika ditinggal oleh matinya putranya. Alah biasa hari-hari itu memang sudah seperti ini. Imma itu kita kehilangan harta, bisa jadi kita kehilangan seorang kekasih. Santai wae. Maka yang perlu kita lakukan itu cuman bersabar saja gitu. Ya bersabar ketika kita menerima ujian kehilangan harta ataupun ujian menghilangkan kekasih. Karena itu pasti akan terjadi dalam dunia. Ad-dahru illa hakadza. Iya wis keadaan, kondisi waktu, kondisi masa, kondisi bumi, kondisi alam itu sudah pasti seperti ini. Artinya kesedihan terkait hilangnya harta, hilangnya kekasih ataupun apapun itu pasti akan terjadi. Di dunia itu pasti akan terjadi. Oke, lanjut. Itu ulama-ulama terdahulu itu untuk mengungkapkan bela sungkawanya seperti itu. Artinya cara-cara beliau yang beliau ungkapkan untuk bisa menenangkan dirinya, menerima terhadap keadaan akan ditinggalkan harta benda ataupun kekasih yang disayanginya, itu seperti ini. Imam Syafi'i mengeluarkan syair, ya kan, dimana syair kita tahu itu adalah karya tertinggi dari para penulis atau para ulama di masa-masanya, kan seperti itu. Ya karena memang secara susunan tata bahasa untuk syair itu memang sulit gitu loh. Tuh, punya karya, jadi ditinggalkan mati itu malah punya karya gitu. Lalu saiki kan tidak.
Rata-rata orang sekarang ditinggal mati keluarganya tambah sedih, ya kan, semangat kerjanya hilang. Itu tidak benar, tidak benar. Karena barang siapa yang berbahagia dengan orang atau dengan kekasih yang meninggalkan kita, maka kita justru akan mendapatkan pahala yang sangat besar, gitu loh. Karena kesabaran menghadapi ujian kematian seorang yang kita cintai, itu pahalanya ya cukup besar sekali, gitu loh. Bahkan lebih baik dari kepergian kekasih yang telah meninggalkan kita. Itu pahalanya. Kan seperti itu dalam hadis sebelumnya. Jadi seharusnya kita kehilangan orang yang kita cintai ya tidak perlu bersedih, gitu loh. Justru bahagia karena kita kalau sabar akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Oke, lanjut.